Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita ketemu lagi untuk membahas mengenai masalah pada anak, yaitu epilepsi. Epilepsi ini mungkin orang-orang sudah banyak kenal dengan nama lain, suka disebut juga ayan, ya. Epilepsi sering disebut juga dengan ayan. Sebetulnya kita mesti bahas dulu, kenapa sih kok kita harus bahas epilepsi? Karena walaupun kasusnya sebenarnya, banyak orang yang bilang kayaknya nggak banyak deh, gitu. Tapi sebenarnya kasusnya cukup lumayan, yaitu 20 sampai 50 anak per 100.000. Jadi kalau ada 100.000 anak, 20 sampai 50 ternyata menderita epilepsi, ya. Itu lumayan. Terbanyak di usia 1 tahun, ya. Paling banyak di usia 1 tahun. Jadi tadi sekitar 20 dari 100.000 anak dan terbanyak di usia 1 tahun. Memang tetap aja banyak yang bilang nggak banyak ya. Tapi sebetulnya yang jadi masalah adalah bahwa anak-anak dengan epilepsi rentan sekali mengalami gangguan tumbuh kembang. Karena rentan mengalami gangguan tumbuh kembang, itu dia makanya gangguan ini sering menjadi masalah dan kita harus bahas lebih dalam. Oke. Nah, definisinya dulu, definisinya epilepsi karena banyak yang masih belum tahu tentang definisi epilepsi. Oke. Definisi epilepsi adalah kejang ya, kejang tanpa provokasi 2 kali atau lebih, jaraknya lebih dari 24 jam. Oke, definisinya pelan-pelan dulu. Nomor satu, kejang. Kejang tanpa provokasi. Jadi kejang harus tanpa provokasi. Tanpa provokasi artinya kejangnya nggak boleh karena demam, kejangnya nggak boleh karena tumor, kejangnya nggak boleh karena dehidrasi. Jadi kejangnya harus mendadak, tiba-tiba, ya. Kejang tanpa provokasi, artinya kejangnya nggak boleh karena tumor, kejangnya nggak boleh karena dehidrasi, kejangnya nggak boleh karena kurang natrium, kejangnya nggak boleh karena demam, ya. Mendadak kejang, kejang tanpa provokasi, harus minimal 2 kali, jaraknya lebih dari 24 jam. Jadi hari ini satu, besok satu, kita sudah bisa bilang epilepsi. Hari ini satu, tahun depan satu, kejangnya tetap namanya epilepsi. Hari ini 5 kali, bukan epilepsi. Karena kan tadi jarak antar kejangnya, ya. Ingat, jarak antar kejangnya harus lebih dari 24 jam. Jadi kejang pertama ke kejang kedua harus lebih dari 24 jam. Kalau hari ini 5 kali, mau hari ini 10 kali, mau hari ini 100 kali, tetap belum bisa dibilang epilepsi karena kan masih di hari yang sama. Belum lebih dari 24 jam. Kalau hari ini misalnya 5 kali, tiba-tiba kok 3 hari lagi ada 1 kali. Nah, itu baru namanya epilepsi ya, karena kan sudah lebih dari 24 jam. Nah, sebagian besar penyebabnya ternyata nggak jelas juga. 75%, hampir 75% nggak ketahuan sebabnya. Banyak yang kita nggak tahu. Hanya 20-25% yang kita tahu sebabnya. Misalnya kayak genetik, yang katanya keturunan. Terus kemudian misalnya karena dia pernah ada, misalnya waktu kecil dia lahir, misalnya nggak nangis, otaknya ada kerusakan sehingga terjadi epilepsi. Itu sebenarnya cuma sekitar 25%. Sebagian besar sih nggak ketahuan sebabnya. Tadi kita sudah sempat bahas sebenarnya kenapa kok epilepsi ini penting dibahas dan apa sih definisi epilepsi. Nah, sekarang kita akan, kalau ada pasien nomor satu datang nih ya, datang dengan kejang. Jadi ada orang tua yang lihat anaknya kejang. Sebetulnya kalau datang ke rumah sakit, misalnya ketemu saya, nomor satu yang pasti akan ditanya adalah benar kejang atau enggak, ya. Karena banyak sekali yang mirip kejang, tapi sebenarnya bukan kejang, ya. Misalnya demam menggigil, itu bukan kejang. Misalnya kalau nangis bibirnya biru semua tuh, yang nangis bibirnya biru itu juga bukan kejang, ya. Gimana membedakan kejang sama bukan? Jadi nomor satu kan tadi epilepsi harus kejang berulang ya, kejang berulang minimal 2 kali, jaraknya lebih dari 24 jam. Nah, kita bahas dulu gimana bedain kejang sama bukan. Kalau kejang harus nomor satu dia tiba-tiba. Jadi kalau ada anak tiba-tiba dia jatuh, nah itu kemungkinan bisa aja itu kejang. Tapi kalau
anaknya bilang, aduh kok kayaknya pusing nih, terus dia duduk dulu, tiduran dulu, baru pingsan, itu bukan kejang biasanya ya. Kalau kejang harus tiba-tiba, sedangkan kalau bukan kejang biasanya gradual, jadi pelan-pelan ya. Terus biasanya pada kejang matanya biasanya ada kelainan. Maksudnya kelainan tuh yang suka orang bilang kejang matanya ke atas, atau yang paling sering sebenarnya kejang matanya ngelirik ke samping begini ya, ngelirik terus gitu. Ya, jadi matanya biasanya ada gangguan. Sedangkan kalau bukan kejang ya matanya biasa-biasa aja. Ada tuh yang tangannya begini-begini ya udah kaku semua, tapi dia lirik-lirik kiri kanan, itu bukan kejang. Kalau kejang matanya biasanya ada kelainan lah, dia biasanya ke satu sisi. Ya. Terus biasanya gerakannya biasanya sinkron kalau kejang. Kalau kejang gerakannya sinkron. Artinya gini, kalau sinkron tuh artinya kalau kanan sama kiri kejang, dia harus sama-sama begini, ya. Jadi bukan kanan kiri nggak bisa. Harus sinkron, kanan kiri bersamaan. Termasuk kaki harus bersamaan ya. Jadi bisa nggak kiri sama kanan beda? Bisa, tapi itu kemungkinan kecil sekali. Kalau kiri sama kanan beda, lebih baik kita pikirin mungkin bukan kejang. Terus biasanya yang suka dibilang, kok bibirnya biru? Betul, kalau bibirnya biru mungkin kejang ya, lebih mungkin kejang. Terus kemudian kesadarannya terganggu. Kalau kejang rata-rata sih nggak sadar ya. Jadi kalau diajak ngomong nggak bisa. Sedangkan kalau dia bengong gitu ya, bengong terus diajak ngobrol bisa. Sebenarnya ada kejang yang kayak gitu, tapi itu juga kemungkinan kecil ya. Dipikirkan yang lain lah. Ya. Nah, kalau kejang serangannya khas harus sama terus. Itu dia kuncinya. Jadi nggak bisa gini, kemungkinan kecil sekali itu suatu kejang kalau hari ini katanya tangannya gerak-gerak, besok matanya yang kedip-kedip, besok mulutnya yang monyong-monyong, besok kepalanya yang gerak-gerak. Kemungkinan bukan kejang. Tapi kalau hampir tiap hari sama ya, tangannya itu terus yang kanan terus nih dok, kok yang kanan gerak-gerak terus, betul, itu mungkin kejang. Ya, mungkin kejang. Lebih mungkin kejang dibandingin yang tadi yang pindah-pindah. Ya. Terus kalau kejang rata-rata cuma sebentar, jangan salah. Orang selalu takut dipikir kalau kejang lama. Kejang lama tuh ada, tapi nggak nyampe 1%. Sebagian besar justru sebentar. Kalau lama, malah mungkin bukan kejang. Ya, ingat, kalau lama kemungkinan bukan kejang. Nah, dan paling kunci utama yang selalu saya ajarkan ke semua orang, ke semua dokter juga, saya selalu ajarkan, kalau kejang tidak bisa diprovokasi. Artinya kalau kejang kita nggak bisa picu. Ya, kayak tadi, kalau lagi nangis kejangnya muncul, nggak mungkin. Itu harusnya bukan kejang. Itu namanya breath holding spell, yang kalau nangis tahan napas. Ya, saya pernah ada yang anaknya kalau tiap masuk kamar mandi pas dicemplungin ke air kejang anaknya. Itu sih kemungkinan bukan kali ya, mungkin kedinginan. Nah, tapi itu bener ada loh yang datang ke tempat saya dengan ngeluh anaknya kalau tiap dibawa ke kamar mandi anaknya kejang. Ya. Kemungkinan bukan. Ada banyak hal yang begitu ya. Tapi intinya kalau kejang nggak bisa dipicu. Jadi kalau tangannya kalau tiap ditekuk dia kejang, nggak bisa. Kalau tiap dia nangis dia kejang, tadi nggak bisa. Justru akan curiga kejang kalau ini lagi nangis kejang, lagi makan kejang, lagi tidur kejang. Nah, itu baru kita setuju. Yes, itu kemungkinan besar kejang. Ya. Jadi kalau ada yang datang pertama kejang, pastiin dulu benar kejang atau bukan. Kalau bukan kejang ceritanya lain. Kalau kejang ya udah, tadi kan ditanyain lagi kalau bener kejang, biasanya kita cek ada kelainan nggak, misalnya tadi kurang cairan nggak. Kalau ada anak diare terus dia kejang, kemungkinan karena dehidrasi sih. Itu bukan karena epilepsi ya. Karena kan tadi kalau lagi diare, dehidrasi. Ingat epilepsi harus tanpa provokasi, artinya nggak boleh ada yang mencetuskan kejang sebelumnya. Tiba-tiba dia kejang, ya. Ada beberapa mitos dan fakta tentang kejang, ya. Ada beberapa mitos dan fakta tentang kejang. Misalnya gini, apakah kejang selalu faktor keturunan? Jawabannya enggak. Ternyata yang faktor keturunan kecil banget malahan, ya. Jadi jangan sampai terpikir bahwa kalau anak saya kejang, oh berarti bapak ibunya dulu pernah ada yang kejang nih. Enggak. Itu yang sering bikin orang tua jadi menyembunyikan fakta tentang kejang. Pas udah lama baru tahu, iya sih ternyata anaknya kejang udah lama. Karena stigma, takut nanti dituduh bapak ibunya yang nurunin kejang gitu. Enggak usah takut ya. Apakah epilepsi keturunan? Ada yang keturunan, tapi itu kecil sekali. Sebagian besar enggak.
Ternyata beberapa individu, bisa aja beberapa anak yang ternyata dia mutasi gen ya. Jadi bapak ibunya nggak ada kejang, tiba-tiba gennya dia mutasi, anaknya jadi punya bakat kejang. Itu bisa-bisa aja. Apakah epilepsi menular? Jelas tidak ya. Epilepsi tidak menular. Wow. Pastiin ya, tidak menular. Kalau masih ada punya temen yang ngotot banget, kasih tahu lagi, tidak menular. Saya pernah katakan di beberapa kota di luar Jawa, itu ada daerah-daerah yang kalau ada anak epilepsi di kelas, itu bisa satu sekolah diliburkan. Itu kenyataan. Jadi dianggap si anak yang epilepsi akan menularkan ke yang lain, satu sekolah dibubarin, satu sekolah diliburin. Itu kenyataannya ada. Ya, itu seharusnya nggak boleh terjadi karena epilepsi nggak menular. Kejang ada dua. Kejang biasanya kita selalu bagi kejang umum. Kejang umum tuh yang seluruh badan, dua-duanya. Ada namanya kejang vokal. Kejang vokal yang kejang sebelah badan. Makanya kalau yang punya anak kejang biasanya pasti udah pernah, pasti saya pernah tanyain atau orang tuanya juga lihat ada yang kejang mungkin cuma sebelah, ada yang kejang dua-duanya. Kalau kejang yang vokal atau kejang sebelah rata-rata matanya ngelirik ke satu sisi ya. Jadi biasanya matanya ngelirik, mulutnya mengunyah, tangannya gerak-gerak cuma sebelah. Itu biasanya namanya kejang vokal atau kejang sebelah. Kalau kejang umum itu yang sering orang bilang kejang, yang katanya jatuh di jalan, yang kelojotan, yang kaku semua, ya itu baru yang dibilang kejang umum. Jadi ada yang bilang soalnya, kok dok anak saya kejang tapi kok cuma sebelah? Dia ragu itu kejang atau bukan. Kejang bisa cuma sebelah. Nah kalau anak udah bener lah, kalau dia bener kejang, kalau bener dia kejang, ada pemeriksaan yang harus dilakukan nggak? Apakah harus EEG? Harus EEG. Sebenarnya EEG itu sebenarnya sangat dianjurkan untuk dilakukan. Tujuannya bukan untuk mastiin epilepsi atau enggak loh. Ingat tadi definisinya, kejang tanpa provokasi 2 kali jaraknya lebih dari 24 jam. Ya. Ingat tadi definisinya, kejang lebih dari 2 kali tanpa provokasi jaraknya harus lebih dari 24 jam. Nggak ada kata-kata EEG-nya harus apa. Ingat ya, nggak ada kata-kata EEG-nya harus apa. Karena banyak epilepsi yang EEG-nya normal. Ya, bukan banyak sih, ada. Jadi artinya EEG bukan jadi patokan. Kalau udah jelas dia kejang, jaraknya lebih dari 24 jam, ya sudah itu epilepsi. Yang di EEG biasanya yang nggak jelas, ini kejang apa bukan ya. Nah, itu EEG. EEG juga bisa bantu untuk nentuin jenis kejangnya apa, karena jenis kejang nanti juga nentuin pengobatannya ya. Perlu CT scan atau MRI nggak? Sebenarnya lebih bagus MRI untuk nentuin penyebabnya apa ya, tapi nggak semua. Biasanya kejang yang di MRI biasanya hanya yang kejangnya biasanya cuma sebelah, karena kalau kejang sebelah kita agak khawatir tentang tumor. Apakah epilepsi semuanya harus diobatin? Apakah semua epilepsi harus diobatin? Nanti kita akan bahas ya tentang pengobatan. Ini ada pertanyaan lagi. Epilepsi itu bisa jadi turunan nggak ya? Tadi saya udah jawab. Epilepsi bisa turunan. Kebanyakan enggak. Kalau anak pertama epilepsi, terus anak kedua bisa kena epilepsi juga nggak? Bagaimana pencegahan supaya tidak terjadi epilepsi pada saat kehamilan? Nah, kalau benar genetik, iya. Ya, tadi kan kita bahas tentang sebab. Kalau benar epilepsinya ada penyebabnya genetik, iya, kemungkinan anak keduanya nanti juga kemungkinan iya. Bukan pasti ya, kemungkinannya lebih tinggi lah. Kemungkinannya lebih tinggi dibanding anak lain untuk terjadi epilepsi. Tapi kalau misalnya anak pertama dia lahir nggak nangis lah misalnya ya, lahir nggak nangis, ada infeksi di dalam kandungan, pas lahir nggak nangis, nah sembuh karena otaknya ngalamin kerusakan jadi epilepsi, itu nggak diturunkan kalau yang itu. Ya, jadi tergantung sebabnya epilepsinya apa. Bagaimana supaya yang kedua nggak terjadi? Tergantung tadi. Kalau memang genetik hati-hati banget. Ya, dan genetiknya apa dulu? Ada genetik yang benar-benar diturunkan loh. Jadi benar-benar mau punya anak berapapun nanti akan begitu. Dulu dokter pernah bilang kalau anak dengan epilepsi nggak boleh berenang. Nyelam-nyelam gitu. Kalau sekarang udah sembuh 2 tahun dari epilepsi, apakah boleh belajar renang? Oke. Ini aja deh, kita sekarang bahas tentang pengobatan epilepsi ya, pengobatan epilepsi. Epilepsi, bagaimana mengobatinya? Epilepsi
nggak ada jalan lain, harus diobatin ya dengan obat anti kejang, ya. Jadi nggak ada hal lain yang bisa ngobatin epilepsi kecuali obat epilepsi. Nah, obat epilepsi obatnya juga macam-macam, ya. Ada 4 obat yang utama yang sering kita sebut, ada 4 nih: asam valproat, fenobarbital, phenytoin, sama carbamazepine. Nah, 4 obat ini adalah obat yang utama, obat lini pertama, obat yang paling jago lah istilahnya, ya. Nah, nanti di luar itu ada obat-obatan lain, ya, yang levetiracetam, topiramat, clobazam, clonazepam, banyak banget. Sebenarnya kalau ditanya obatnya banyak, ya. Nah, obat anti epilepsi kapan harus diminum? Ya kalau udah jelas ini epilepsi, ya sudah, ayo dong minum obatnya. Minum obatnya berapa lama? Minum obatnya yaitu 2 sampai 3 tahun bebas kejang. Ini kata-katanya harus fix ya, 2 sampai 3 tahun bebas kejang. Ada kata bebas kejang. Jadi selama 2-3 tahun itu dia nggak boleh kejang. Kalau dia kejang, ya minta maaf, berarti otaknya belum siap, kita mulai dari nol lagi. Kalau udah setahun dia nggak kejang, tahu-tahu dia kejang misalnya, ya sudah, minta maaf, dosisnya kita naikin, kita mulai lagi pengobatan dari awal lagi, ya. Kita mulai lagi 2 tahun ke depan. Kalau kejang lagi, ya mulai dari nol lagi. Begitu seterusnya, ya. Susah dong kalau gitu. Betul. Karena sebetulnya obat kejang juga nggak nyembuhin sebetulnya. Ya, jangan salah. Obat kejang itu sebetulnya tidak menyembuhkan. Tapi dia menyetop proses kejang sehingga otaknya bisa membaik. Ya. Nah, kalau dia di tengah jalan masih kejang, artinya otaknya belum membaik emang. Makanya kita tambahin waktunya. Ya, jadi obat kejang tidak nyembuhin. Tapi dia menyetop kejangnya sehingga si otak bisa mulai beradaptasi, memperbaiki, akhirnya nanti kejangnya berhenti. Gimana kalau nggak diobatin? Nah, ini yang sering orang nanya nih, gimana kalau nggak diobatin? Ibaratnya lampu yang koslet, kalau dinyala-nyalain terus, lampu di sekitarnya ikut koslet. Itu yang terjadi sama kejang. Kalau titik ini kejang, nggak di stop, anaknya nggak minum obat, jadi dia dibiarin aja, itu yang koslet, otak yang koslet tadi, dia akan membuat sekitarnya ikut koslet. Jadi yang rusaknya tadi dikit, lama-lama lebar. Yang lebar dibiarin, makin lebar, dan akhirnya nanti semuanya rusak. Ya. Jadi kalau udah tahu epilepsi, diobatin 2-3 tahun bebas kejang. Kemudian minumnya harus teratur sesuai dengan obatnya. Biasanya 2 kali sehari ya. 2 kali sehari itu artinya beneran 12 jam. Diminum teratur, nggak boleh berhenti. Ya. Nah, nanti soal yang berenang nanti saya bahas deh. Tapi nanti saya akan janji bahas deh tentang apa yang boleh nggak boleh, nanti saya akan bahas. Ada anak teman pas lagi upacara bendera tahu-tahu jatuh ke depan. Itu termasuk atau tidak? Tergantung nih. Kalau dia, kan ada yang pingsan tiap upacara, pingsan ada lah ya. Itu biasanya hubungannya sama tekanan darah tuh, tensinya rendah. Nah, beda ini tuh tadi, kalau dia jatuh sampai benjol-benjol mungkin kejang. Tapi kalau jatuh nggak ada benjol, pegangan temennya dulu, biasanya sih bukan kejang. Ya. Oke, sudah banyak banget yang join. Kalau kejang lewat dari 5 atau 10 menit, apakah akan jadi epilepsi? Loh, tergantung ya, tergantung. Kejangnya pakai demam atau enggak? Kalau kejangnya tadi yang nggak pakai demam, nggak usah 5 menit, 10 menit, mau cuma 30 detik, mau 1 detik, mau 2 detik, asal 2 kali, jaraknya lebih dari 24 jam, namanya sudah epilepsi loh, bukan nanti jadi epilepsi. Sekarang 5 detik, 3 hari lagi kejang 5 detik, epilepsi udah. Tapi kalau itu kejang demam, nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungannya. Epilepsi petit mal itu istilah lama ya, grand mal, petit mal. Jadi itu jenis-jenis epilepsi. Tadi ingat yang saya bahas epilepsi, sekarang istilah grand mal, petit mal itu udah mulai ditinggalkan. Jadi epilepsi sekarang dibagi 2 tadi ya, ingat ya, yang vokal sama umum. Vokal yang kejang sebelah badan, umum yang seluruh badan. Nah, kalau umum namanya macam-macam. Namanya ada yang namanya tonik. Tonik tuh yang kaku semua ya. Tangannya kaku semua. Itu tonik. Kalau tonik klonik tuh kalau klonik yang kelojotan.
itu klonik. Ini tonik, kalau klonik klojotan. Ada yang tonik terus jadi tonik klonik. Jadi maksudnya habis tonik terus dia klonik, klojotan, ya. Ada yang namanya absans. Absans tuh yang cuma bengong aja. Jadi tiba-tiba lagi ngerjain sesuatu gitu ya, misalnya lagi nulis gitu, tiba-tiba dia bengong. Ya gitu aja, bentuknya gitu doang kejangnya. Namanya absans, ya. Absans, absen. Tiba-tiba hilang, absans. Terus ada yang namanya atonik. Atonik itu tonus tuh kekuatan otot ya. Karena atonik berarti nggak ada kekuatannya. Jadi anaknya lagi berdiri tiba-tiba tumbang, gitu. Jatuhnya kayak kain basah, langsung ke bawah gitu. Langsung jatuh. Nggak ada perlawanan. Itu namanya atonik. Terus kemudian ada kejang umum lagi yang namanya mioklonik. Ini yang paling hati-hati, ini yang paling jahat. Mioklonik itu yang kaget begini. Ya. Anaknya kaget-kaget terus. Orang kan bayangin kalau kejang kelojotan ya, atau kaku. Ini enggak, mioklonik, kaget. Gitu. Berkali-kali kayak begitu. Nah, ya. Jadi definisinya itu. Kalau kejang vokal ada vokal sederhana. Vokal sederhana tuh anaknya bengong aja gitu. Sambil main juga bisa, Masian. Sambil jawab juga bisa. Misalnya kejangnya ringan banget ya. Kejangnya namanya parsial sederhana. Kejangnya vokal sederhana. Sederhana artinya ya biasa-biasa aja. Bentuknya bisa dia bengong, tapi sambil ngomong, mah, kejang mah, kejang mah. Nah, itu yang namanya vokal sederhana. Masih bisa jawab. Kalau vokal umum, udah nggak sadar dia. Bengong aja. Gitu. Atau tangannya gerak-gerak gitu. Ya, gerak-gerak, bengong aja. Itu yang namanya parsial kompleks istilahnya. Jadi vokal parsial kompleks itu artinya vokal kompleks vokal, tapi dia kan tadi kan yang tadi vokal tapi sederhana ya, masih bisa ngomong. Vokal kompleks lebih kompleks lah, jadi anaknya nggak sadar. Ada yang vokal menjadi umum. Vokal menjadi umum tuh tadinya kejangnya sebelah gitu ya, bengong, lama-lama seluruh badan ya. Tadi tuh pembagiannya. Dulu pernah anak lelaki saya panas 39 sampai 40, sampai dokter anak langsung dikasih Stesolid. Bisa nggak kejang katanya? Itu gimana dok? Apa memang Stesolid untuk mencegah supaya nggak kejang? Stesolid itu diazepam ya, sorry itu merek ya. Jadi itu merek. Diazepam diberikan kalau lagi kejang. Oke, diazepam diberikan kalau lagi kejang. Apakah bisa mencegah kejang? Bisa. Tapi hanya diberikan kalau memang pernah punya riwayat kejang. Ya, jadi jangan salah. Kalau anak, kita udah bahas waktu itu tentang kejang demam. Kalau anak punya riwayat kejang demam, supaya nggak berulang, baru dikasih diazepam. Jadi nggak semua anak panas tinggi langsung dikasih diazepam. Kan belum tentu kejang. Ya, ingat kejang demam waktu itu nggak nyampe 10% loh. Jadi artinya, kalau ada 10 anak, satu kejang demam yang 9 enggak. Jadi jangan setiap anak panas dikasih diazepam. Karena belum tentu. Kalau anak penderita epilepsi lalu mengalami sakit misal batuk demam, apakah bisa memperburuk kondisi? Oke, kita mulai bahas aja tentang bagaimana yang harus dilakukan kalau seorang anak ini ya, seseorang anak memang menderita epilepsi. Nah, ada beberapa hal yang akan memperparah, ada beberapa hal yang bisa sebenarnya bukan memperparah ya, nantinya bisa jadi mencetuskan epilepsinya. Jadi epilepsi kan tadi sebabnya memang di otak ya. Tapi kalau diobatin apakah bisa kambuh? Bisa. Kalau dosisnya kurang kambuh. Tapi sering terjadi anaknya udah minum dengan baik kok tiba-tiba kambuh. Nah, itu dia. Kambuh itu banyak sebabnya. Misalnya minum obatnya nggak tepat ya, jamnya berantakan lah. Misalnya mestinya minum obatnya 2 kali sehari. Harusnya 12 jam tuh. 8 pagi sama 8 malam. Terus gitu 8 pagi, 8 malam, 8 pagi, 8 malam. Kalau berantakan, kita banyak sih ketemu ya. Ini kok kejang nggak sembuh-sembuh. Minumnya jam berapa? Jam 8 sama jam 2. Ya, menurut saya sih wajar kalau kalau nggak sembuh. Karena dia minum obatnya ternyata nggak sesuai ya. Nggak sesuai dengan harusnya. Karena kan tadi harusnya kalau jam 8, kalau 2 kali sehari ya jam 8 sama jam 8 pagi 8 malam. Itu dia, minum obatnya jamnya nggak teratur. Atau minum obatnya bener-bener bukan jamnya nggak teratur, minumnya nggak teratur beneran. Jadi hari ini minum besok enggak. Itu yang paling gampang mencetuskan kejang. Ketiga, kondisi yang nggak ideal gitu ya. Kondisi yang nggak ideal. Nah, kondisi yang nggak ideal itu artinya rata-ratanya adalah
sakit atau kecapean ya. Jadi artinya sakit betul. Jadi kalau nanya anak saya kalau batuk pilek atau demam, gampang kejang nggak? Bukannya pasti ya, tapi iya betul. Kadang-kadang mempermudah, kadang-kadang jadi kambuh lagi ya. Terus kemudian nah ada 3 hal lagi yang bisa juga mungkin bisa mencetuskan kejang, yaitu ngantuk, lampu berkedip-kedip, satu lagi hiperventilasi. Hiperventilasi itu niup gini. Nah, ya. Tadi udah bilang obatnya minumnya nggak teratur lah ya, jamnya nggak teratur. Ketiga tadi anaknya memang kondisinya nggak ideal, lagi sakit misalnya ya. Nah terus kemudian tadi nih yang ada tambahan lagi, yaitu anaknya ngantuk. Kalau ada yang sudah punya anak pernah di EEG, EEG-nya dianjurkan kan sambil tidur kan. Itu sebenarnya supaya bikin dia ngantuk. Jadi kita butuh dia ngantuknya, karena pas ngantuk memang gampang kejang. Makanya kalau pasien epilepsi kita nggak anjurin tuh suka begadang misalnya ya, karena ngantuk mempermudah kejang. Terus lampu berkedip-kedip, jadi sesuatu yang berkedip-kedip itu bisa mempermudah kejang. Salah satunya gadget, ya gadget, TV. Tidur dengan lampu yang gelap, terus pintunya dibuka tutup gitu, itu bisa ya, bisa mencetuskan kejang. Dia bukan penyebab ya, mencetuskan kejang. Terus ada namanya hiperventilasi. Nah hiperventilasi itu begini ya, itu biasanya niup balon, menyelam, jadi berenang sambil nyelam. Itu bisa jadi pencetus kejang. Bukan selalu pasti ya, bisa jadi pencetus kejang. Tapi apakah tadi ditanyakan boleh nggak berenang? Sebenarnya boleh, mau ngapain aja juga boleh. Ya, tapi minta tolong diawasin. Jadi kalau punya anak dengan epilepsi harus diawasi dengan baik supaya kalau tiba-tiba terjadi kejang ada temennya. Ya, boleh berkemah nggak? Boleh. Tapi titip sama guru berkemahnya. Titip sama teman baiknya. Ini anak pernah kejang, jadi tolong dong dibantuin. Tadi ya, mau les renang boleh nggak? Boleh. Tapi tolong dong dijagain. Kasih tahu ke guru renangnya. Jangan malah disembunyikan. Sehingga nanti gurunya nggak lihat, tiba-tiba ada kejang, fatal, nggak tertolong. Nanti yang disalahin gurunya. Padahal gurunya juga nggak tahu ya. Anak saya kejang sehari lebih dari 5 kali, itu diagnosanya epilepsi. Sebenarnya nggak ada hubungannya loh. Kan tadi epilepsi harus kejangnya tanpa provokasi. Jadi kalau misalnya anaknya kejang demam, sehari 5 kali, nggak ada hubungannya loh sama epilepsi. Kan kejangnya pakai demam. Sedangkan epilepsi tadi kan nggak pakai demam. Minum obat asam valproat tapi masih kejang, apa akan jadi kebiasaan? Nggak gitu. Kalau minum obat masih kejang, artinya dosisnya mungkin masih kurang loh. Jadi jangan malah ditutup-tutupin, jangan takut, kasih tahu lah sama dokternya supaya dosisnya cepet dinaikin. Jangan langsung malah ditunda-tunda, ya. Terus terang sih itu kita banyak loh ketemu. Ada yang udah 6 bulan, udah setahun, dok ini kok udah minum obat masih kejang terus. Lah, udah setahun dosisnya aja nggak dirubah-rubah. Kalau kejang ya ayo dong, naikin. Dosisnya dinaikkan. EEG itu ada batas waktunya nggak? Nggak ada, tapi yang terbaik dilakukan 48 jam sehabis kejang. Ya, jadi kalau hari ini kejang, terbaiknya dalam 48 jam ke depan udah di EEG. Saya tahu lah banyak daerah yang nggak punya EEG, banyak rumah sakit yang nggak punya EEG. Itu kita maklumin. Tapi kalau memungkinkan, misalnya hari ini kejang, paling lambat 48 jam sudah harus di EEG. Nah ini soal ada yang nanya anak saya dibilang intractable karena sudah minum 3 obat. Artinya intractable apa? Intractable itu artinya sulit sekali diatasi dan mempunyai potensi untuk seumur hidup bisa minum obat. Harus minum obat. Ya, intractable artinya sulit sekali diatasin dan mempunyai potensi untuk kemungkinan besar sampai dia dewasa mungkin harus minum obat terus.
Nah, kapan harus dianggap sebagai intractable? Intractable itu kalau anaknya sudah minum 2 obat dengan 2 dosis maksimal. Jadi ini 2 macam dan dua-duanya maksimal, baru kita bisa bilang itu intractable. Ya, intractable artinya dia minum 2 macam obat, ya 2 macam obat maksimal dua-duanya dosisnya dan masih kejang, kita akan bilang itu intractable. Ada nggak yang dua gagal tiba-tiba pas diminumin obat ketiga berhasil? Ada. Ya, kita nggak bilang semuanya pasti loh. Ini bukan suatu ilmu yang pasti. Tapi kalau udah 2 maksimal masih kejang juga, iya kita hati-hati. Ada kemungkinan minum obatnya nanti berikutnya bakal susah. Mungkin minum obatnya harus lebih tinggi dosisnya, mungkin lebih 3 obat, mungkin 4 obat ya. Jadi itu artinya intractable. Sebetulnya begitu minum obat, jadi caranya minum tuh sebenarnya begini. Kalau ada anak epilepsi minum obat ini satu macam ya, satu macam. Kalau kurang dosisnya naikin. Begitu udah maksimal, masih kejang juga, boleh pilih. Ada aliran yang bilang ini stop, ganti baru aja. Ya, ganti baru. Ada yang bilang begitu. Ada yang ini jangan di stop, tambahin obat baru. Nah, ya, jadi satu obat terus sampai maksimal. Begitu udah maksimal masih kejang, boleh pilih mau di stop ganti baru. Tapi kalau di stop langsung terus ganti baru, kemungkinan kejangnya jadi banyak. Orang ini di stop ya, atau ini tahan terus, ini naik sedikit. Nah, kalau udah nggak kejang, misalnya ini naik sampai segini, lah terus udah nggak kejang nih, yang ini mau di stop nggak? Boleh, terserah dokternya dan terserah orang tuanya. Kalau saya sih, saya lebih seneng yang ini di stop aja. Jadi kalau misalnya ini udah dosisnya tinggi, ini setengah, kok kejangnya berhenti, ya udah ini turunin dikit-dikit lah. Kalau diturunin hilang, kok nggak kejang? Ya udah berarti cocoknya yang ini dong. Yang ini nggak usah dipakai-pakai lagi, ya. Tapi kalau diturunin, lah kok kejang? Ya udah mungkin emang bener butuhnya 2 obat, gitu, ya. Itu tadi tentang intractable. Kalau obat pertama gagal, sebenarnya tingkat kesembuhannya memang menurun drastis. Epilepsi tingkat kesembuhannya berapa sih? Ada yang meneliti bisa sampai 75% sebetulnya. Ya, 50-75% tingkat kesembuhannya. Tapi begitu obat pertama gagal, kemungkinan sembuhnya tinggal 45%. Begitu obat kedua gagal, kemungkinan sembuhnya tinggal 13%. Nah, ini yang sering ditanyakan. Terus kalau minum obat efek sampingnya gimana? Betul, obat ini mungkin mempunyai efek samping. Misalnya contoh, orang suka takut nanti ginjalnya gimana? Tenang, obat-obat ini nggak ada yang kerja di ginjal ya. Obat-obat kejang nggak ada yang kerja di ginjal, kerjanya di hati. Jadi kalau mau tanya, hatinya keganggu atau enggak, bukan ginjalnya ya. Tapi gini garis besarnya. Nggak usah minum obat kejang ya. Mau minum obat demam, mau minum obat batuk, mau minum antibiotik, pada dasarnya semuanya mungkin punya efek samping ya. Tapi hampir semua obat kejang efek sampingnya tidak permanen. Ingat ya, hampir semua obat kejang efek sampingnya nggak permanen. Jadi misalnya minum obat, tahu-tahu dia hatinya terganggu. Kalau obatnya di stop, kita ganti obat lain, ya gangguan hatinya hilang. Ya, jadi kalaupun dia terganggu, obatnya di stop, gangguan hatinya ya hilang. Jadi efek sampingnya tidak permanen. Saya tahu lah ada yang bilang misalnya, ini kalau minum obat ini jadi hiperaktif. Betul ada. Tapi kalau obatnya di stop ya hiperaktifnya hilang, nggak seterusnya. Jadi efek samping obat itu tidak permanen. Tapi bayangin, kalau otak rusak, itu sifatnya permanen. Ya. Jadi banyak orang yang selalu, ini kenyataan ya, kenyataan di Indonesia banyak yang suka udah dikasih obat, terus dia stop. Karena dia pikir, anak saya kalau minum obat terus, nanti hatinya rusak. Nanti kalau minum obat terus, badannya rusak. Padahal, tadi kan kita udah bahas, kalaupun dia ngalamin masalah pas minum obat, ada efek sampingnya tidak permanen. Ya, efek sampingnya tidak permanen. Tapi otak itu nggak bisa diperbaiki loh. Ingat, sel otak salah satu yang tidak ada regenerasi.
Ya, sel otak artinya rusak adalah rusak. Artinya kalau rusak, ya udah rusak, seterusnya rusak. Dia punyanya plastisitas otak. Plastisitas otak tuh daerah yang sehat ngambil alih daerah yang sakit. Jadi yang rusak tetap rusak. Sekarang kebayang kalau dia epilepsi ya, otaknya ada yang rusak. Terus habis itu dia minum obat. Oke lah dia misalnya ada efek samping, ya udah di stop, nanti efek sampingnya hilang. Tapi kalau dia nggak minum obat, kerusakannya kan makin lebar, makin lebar, makin lebar, dan ini udah nggak bisa balik, seumur hidup akan rusak, ya. Jadi bayangin garis besarnya. Kalau ada orang yang bilang saya takut minum obat karena nanti ngerusak badan, loh kejangnya udah lebih ngerusak, sangat 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 jauh lebih merusak, ya. Makanya kalau minum obat minta tolong kontrol teratur ya. Kalau minum obat epilepsi kontrol teratur. Jangan tiba-tiba datang 2 tahun kemudian mentang-mentang obatnya suka nebus sendiri ya. Jangan. Karena sebenarnya kontrol teratur itu kita mau lihat efek sampingnya. Kalau lupa jadwal minum obatnya kira-kira gimana ya? Nah, sebenarnya ini yang selalu ditanya juga. Kalau lupa minum obat gimana? Kalau terlambat minum obat gimana? Budaya kita kalau dibilang boleh terlambat, hari ini terlambat setengah jam, besok 1 jam. 1 jam dia bilang, gak apa-apa nih 1 jam, besok lama-lama 2 jam telatnya. 2 jam dipikir lagi, anak saya telat 2 jam juga gak apa-apa nih, gak pernah kejang. Dia telatlah 4 jam. Begitu dia kejang, mulai dari nol lagi. Kan sayang ya, buang waktu segitu lama. Udah setahun nih gak kejang. Terus lupa nih, terlambat minum obat, terus kejang lagi, kan mulai dari nol lagi. Terus setahun yang kemarin gimana? Terbuang percuma. Sayang kan maksudnya, ya. Itu sayang banget. Jadi artinya tolong dong minuminnya tepat waktu. Kalau terlambat ya udah cepetan dong disusul. Misalnya jam 8, baru inget ya ampun ini udah jam 10 malam belum minum obat. Ya udah ayo dong dibangunin minum obat susul. Besok jam 8 lagi dan jangan lupa dong, ya. Kan HP-nya ada alarmnya. Bisa dipakai. Yang absans itu bahaya nggak dok? Absans nggak berbahaya. Absans itu salah satu epilepsi yang sebenarnya kalau ditanya berbahaya, maksudnya mematikan jelas enggak sih. Mematikan enggak. Tapi apakah bisa mengganggu otak? Kalau didiamin iya, lama-lama bisa mengganggu. Jadi kalau kata berbahayanya adalah mengganggu, iya lama-lama bisa mengganggu. Tapi kalau ditanyanya fatal atau enggak, mematikan atau enggak, absans enggak. Dia cuma bengong aja. Bengong aja. Yang masalah adalah nih yang terjadi nih, kalau udah tahu punya anak kejang yang modelnya kayak gitu ya, absans, yang modelnya tadi yang vokal sederhana tuh, yang dia tiba-tiba bengong aja. Tapi tangannya masih bisa ngerjain sesuatu, minta tolong, jangan dikasih untuk naik kendaraan sendiri. Maksudnya kendaraan sendiri tuh gini, terutama nih anaknya udah besar. Saya terus terang banyak ketemu, umur 16 tahun, 15 tahun udah naik motor. Nomor satu, naik motornya aja udah salah lah ya, 15 tahun kok dikasih naik motor. Itu udah salah. Kedua, kalau itu bener anaknya epilepsi, anak epilepsi, terus kemudian epilepsinya cuma bengong, itu bisa dia tetap ngegas ya, tanpa jatuh. Kalau dia tiba-tiba dia lagi naik motor ya, misalnya naik motor, tiba-tiba dia kejang jatuh. Ya udah paling jatuh, paling apa, beset-beset, patah. Itu masih lebih aman dibanding kalau ternyata kejadiannya dia lagi ngegas, habis itu dia kejang, dan gara-gara kejang itu dia nggak bisa berhenti ngegas, ya. Dia nggak bisa berhenti ngegas, dia terus aja sampai nabrak sesuatu yang berbahaya atau masuk ke got lah. Kalau di tempat yang berbahaya misalnya ada jurang lah, ya. Jadi tolong kalau memang ada epilepsi, sebaiknya kan tadi dibilang ditemani, dan kalau betul dia memang harus mengendarai mobil sendiri, pastiin dia udah bebas kejang dan ya harus tetap ada temennya, nggak boleh sendiri. Dan janganlah kalau usianya belum, adalah kemarin juga saya ketemu nabrak mobilnya nabrak gara-gara dia kejang naik mobil. Lah umurnya berapa? Umurnya 17 aja belum, ya kan jadi double naik mobil. Emang belum boleh, belum punya SIM, kejang juga lagi. Kalau dia yang cuma nabrak ringan nggak apa-apa. Kalau nabrak orang, kejang absans bisa di anak bayi nggak? Nggak bisa. Ya, absans itu khas anaknya biasanya usia sekolah.
Ya, absence biasanya terjadi di usia sekolah. Kalau di usia bayi tadi yang vokal sederhana, jadi dia bengong aja. Biasanya bengong sambil ngunyah-ngunyah, gitu. Atau ngelirik posisinya jauh, gitu ya. Ngelirik posisinya jauh. Tapi jangan salah ya, bayi memang suka gitu loh. Bedainnya gimana? Dicoel-coel aja. Kalau dicoel-coel nengok ya berarti bukan. Kalau dicoel-coel tetap begitu, hati-hati ya. Anak saya pasca kena HSV, setelah EEG dikasih obat kejang. Katanya untuk kejang bukan epilepsi, tapi kejang gejala sisa dari... Jadi gini-gini, kalau ada anak kena, ini pertanyaannya agak susah ya. Anak saya kena HSV, HSV itu herpes simplex ya, jadi kena virus herpes yang lari ke otak. Setelah EEG dikasih obat kejang, katanya untuk kejang bukan epilepsi, tapi kejang gejala sisa dari HSV-nya kemarin. Kalau sistem saraf sudah baik, obat berhenti. Nggak usah sampai 2 tahun. Nah, ini beda nih. Jadi misalnya ada suatu infeksi di otak. Suatu infeksi di otak. Kan kalau infeksi di otak ya, meningitis lah, encephalitis lah, radang otak, radang selaput otak, itu kan bisa ngerusak otaknya. Nah, otak yang rusak itu bisa nimbulin kejang. Nah, apakah itu masuk epilepsi? Sebetulnya iya, ya, karena dia kan udah tanpa sebab. Kalau dia kejang pas lagi radang otak, yaitu namanya bukan epilepsi. Kejang lagi radang selaput otak, yaitu memang bagian dari radang selaput otaknya. Tapi kalau radang otaknya sudah selesai, pas sudah selesai kok dia masih ada kejang-kejang terus ya, itu dia, itu namanya epilepsi. Epilepsi sebagai gejala sisa dari radang otaknya. Itu diobatin memang. Diobatinnya sebagai epilepsi. Apakah 2 tahun? Terus terang malah mungkin bisa lebih ya. Malah mungkin bisa lebih. Jadi malah bisa kurang bisa lebih. Tapi memang intinya ngobatinnya sampai otaknya membaik aja. Ya, jadi biasanya kita tiap 6 bulan sampai setahun kadang-kadang kita EEG ulang. Kalau udah nggak ada apa-apa ya coba di-stop lah obatnya. Kalau di-stop kejang lagi gimana? Ya sudah diobatin sebagai epilepsi yang tadi 2-3 tahun. 2 hari ini susah nafas 5 menit bisa 2 kali selama 7 detikan. Jadi gini. Kalau anak, jadi kejang jangan bayangin selalu kelojotan ya. Jadi kalau ada suatu hal yang aneh dan berulang-ulang gitu ya, hati-hati loh. Itu mungkin juga kejang. Jadi kalau tiba-tiba kalau dia sesak gara-gara lagi batuk itu yang namanya paru-paru basah atau pneumonia. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba sesak. Terus tiba-tiba selesai lagi kayak biasa lagi. Itu mungkin kejang ya. Saya ada loh yang punya pasien kejang beneran cuma ngerasa panas, tiba-tiba kepalanya panas banget gitu ada. Ada yang tiba-tiba yang geli-geli semua. Jadi tiba-tiba anaknya ngeluh, kok ada yang litikin gitu doang. Itu juga bisa kejang ya. Kejang udah pasti panas dulu nggak? Oh enggak dong, kalau epilepsi nggak pakai panas. Yang pakai panas namanya kejang demam. Kalau spasmo infantil apa dok? Aduh, ini dia yang paling susah ya. Spasmo infantil itu adalah salah satu bentuk epilepsi yang ditandai dengan anaknya biasanya kaget-kaget begini ya. Kaget terus. Dan dia tergolong suatu epilepsi yang berat. Makanya dia salah satu yang sulit diobatin dan biasanya kemampuannya sering terus menurun. Gitu ya, spasmo infantil itu salah satu epilepsi yang memang ditandai khas anaknya biasanya kaget-kaget dan sulit diobatin dan kemampuannya cenderung terus menurun. Ya, jadi kalau spasmo infantil mungkin obatnya lebih banyak, lebih susah. Ya. Anak saya dapat diazepam sirup, riwayat kejang. Kalau kejang demam boleh, kalau epilepsi nggak ada ininya ya. Epilepsi nggak ada hubungannya sama diazepam sirup. Toleransi telat berapa jam minum obat? Nggak ada toleransi. Tadi yang saya bilang, kalau toleransinya sekarang setengah jam, besok juga minta toleransi 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau ada yang bilang, anak saya kemarin telat minum obat, terus nggak kejang, ya udah, puji Tuhan kalau nggak kejang. Tapi jangan diulang. Kalau diulang-ulang terus akhirnya tiba-tiba dia kejang, kan mulai dari nol lagi. Obat kejang mempengaruhi pertumbuhan gigi? Enggak. Tapi
phenytoin mempengaruhi gusi, ya. Phenytoin mempengaruhi gusi. Jadi gusinya biasanya nanti nongol-nongol gitu, benjol-benjol. Nah, itu salah satu yang efek samping yang nggak bisa diperbaiki, ya. Jadi dia benjol-benjol di gusi nanti sampai kayak petinju pakai apa pelindung gigi gitu, nonjol. Itu harus operasi. Itu doang ya, yang efek samping yang nggak bisa diperbaiki. Tapi itu cuma obat phenytoin aja. Mengenai hiperventilasi, tadi saya udah jelasin ya, hiperventilasi. Nah, ada beberapa kejang yang bisa dipicu seperti itu. Salah satunya absence. Absence ciri khasnya bisa dipicu dengan hiperventilasi. Jadi dia suruh tiup aja. Rata-rata nggak sampai 20 kali tiup juga udah kejang. Ya. Jadi sebaiknya nggak usah tiup-tiup balon. Kalau bisa, kalau mau berenang ya tadi jangan yang nyelam, atau kalau bener mau nyelam ya tolonglah ada yang nemenin. Sakit gigi bisa menjadi pencetus kejang, betul. Tadi setiap sakit bisa mudah kejang. Ya, kalau dia lagi sakit bisa mudah kejang. Nggak usah sakit gigi, mau diare, mau apapun. Nah, kalau ada anak yang kejangnya udah sekian lama lah kejang, kok sulit banget diobatin ya? Padahal udah di EEG nggak parah-parah banget. Terus jadi EEG-nya nggak parah-parah banget, tapi kok ngobatinnya susah banget ya? Itu dong, hati-hati. Jangan-jangan ada penyakit-penyakit yang nggak kelihatan tapi dia mempermudah kejangnya. Salah satunya sakit gigi. Jadi dia ada gigi bolong. Gigi bolongnya itu bikin dia infeksi, terus dia bikin gampang kejang. Gigi bolongnya nggak harus sakit loh, ya. Jadi tolong kalau yang udah kok ngobatinnya susah banget, tolong dong cek. Ada infeksi gigi nggak? Sinusitis enggak, telinga enggak, infeksi saluran kencing enggak. Itu kan infeksi-infeksi yang kadang nggak ada gejalanya. Epilepsi mioklonik apakah bisa disembuhkan? Mioklonik salah satu yang lebih sulit disembuhkan, ya. Saya nggak bilang nggak bisa sembuh, tapi mioklonik adalah salah satu yang lebih sulit disembuhkan, ya. Yang lebih sulit disembuhkan. Apalagi kalau miokloniknya ada hubungannya sama spasme infantil. Kalau dosis sudah maksimum, kejang nggak kunjung berkurang, apakah harus segera ganti obat? Yes. Kalau satu tadi udah maksimum, masih juga kejang, ya ayo dong, obat kedua. Kalau twitching seharian sampai nggak bisa tidur, perlu diazepam. Ya, kalau udah sampai ganggu, boleh dikasih diazepam. Tapi kapan sih harus anak epilepsi harus dikasih diazepam? Sebenarnya nggak semua kejang loh. Jadi kalau kejangnya yang seluruh badan lebih dari 3 menit, ya, kalau udah lebih dari 3 menit, kasihlah itu diazepam yang dari pantat. Atau sekarang yang baru malah ada yang bilang lebih dari 5 menit. Jadi kalau udah lebih dari 5 menit baru kasih yang dari pantat. Kalau bengong doang gimana? Kalau bengong doang 30 menit baru kasih diazepam yang dari pantat. Kalau twitching, ya kalau ganggu banget boleh sebetulnya. Tapi itu juga sebagai untuk biar ngantuk aja. Kalau untuk nyetop kejang yang bentuknya kaget sekali harusnya nggak terlalu perlu. Apakah ada epilepsi yang bisa sembuh sendiri seiring dengan bertambahnya usia? Betul, ada ya, ada. Ada epilepsi yang bisa sembuh sendiri seiring bertambahnya usia. Misalnya salah satunya ada namanya Rolandic ya, Rolandic epilepsi. Rolandic ini salah satu yang secara teori punya kemungkinan untuk bisa sembuh seiring dengan usianya, ya. Rolandic ini ciri khasnya adalah dia kejangnya selalu lagi tidur, jadi cuma lagi tidur, jadi nggak bisa dia kejang lagi bangun. Begitu kejangnya lagi bangun bukan Rolandic udah langsung. Terus kemudian anaknya harus didahului suara seperti tercekik, jadi nah seperti itu dulu, baru dia kejangnya vokal, jadi dia harus ngelirik. Jadi anaknya harus lagi tidur, seperti suara tercekik, terus kemudian anaknya kejang sebelah, ya, kejangnya sebelah gitu terus. Nah nanti kalau di EEG ada tuh kas ya, kejangnya Rolandic. Bisa sembuh sendiri sebetulnya, sering bertambahnya usia. Tapi kita juga banyak ketemu ya yang Rolandic ternyata tiba-tiba terus memburuk, itu juga ada. Jadi kalau emang sering banget ya sudah diobatin. Walaupun kita tahu oh ini Rolandic kemungkinan sembuh sendiri, ya tetap.
Setelah anak ensefalitis, terus ada kejang, apa bisa dikatakan bukan epilepsi karena ada penyebabnya? Enggak. Kalau ensefalitisnya udah selesai, terus dia masih ada kejang, ya kita sebut sebagai epilepsi. Kalau epilepsi yang kena setelah dewasa, sekarang umur 21, diapain? Tetap diobatin. Tapi begitu lewat umur 17 tahun, artinya dia dewasa, kita harus bilang bahwa itu kemungkinan sembuhnya makin kecil. Ya, kalau di dewasa. Epilepsi ada pantang makanan nggak? Nggak ada. Ya, nggak ada pantangan makanan. Epilepsi keturunan tadi sudah dibahas. Nanti kita kemungkinan ada tapi dikit ya. Tapi kalau mau dengar lagi dari awal nanti bisa diakses di YouTube. Anak saya kejang tanpa demam di usia 1 tahun. Sudah EEG nggak perlu obat. Cuma deg-degan sampai sekarang walaupun diazepam tetap di kantong. Nah, kapan suatu epilepsi harus diobatin? Misalnya kejangnya 2 kali lah. Hari ini 1 kali, tahun depan 1 kali. Epilepsi nggak? Epilepsi, kan udah 2 kali. Lebih dari 24 jam. Tapi hanya diobatin kalau jarak antar kejangnya kurang dari 3 bulan. Ada yang bilang kurang dari 6 bulan. Maksudnya gini, kalau dia sekarang kejang, tahun depan kejang, itu kan jaraknya lebih dari 3 bulan. Kita nggak obatin. Tapi kalau dia hari ini kejang, bulan depan kejang, kan jaraknya kurang dari 3 bulan, itu diobatin dong. Artinya sering. Kalau lebih dari 3 bulan, ada beberapa negara yang bilang lebih dari 6 bulan, nggak diobatin. Nanti akan sembuh sendiri. Kalau minum obat kejang, nah ini dia, minum obat kejang langsung dimuntahin. Apakah harus diulang atau enggak? Yes, kalau belum 15 menit sebaiknya diulang. Tapi cuma boleh 1 kali ngulang. Jangan diulang-ulang terus. Kalau diulang-ulang terus takut overdosis. Kalau lebih dari 15 menit kita udah nggak tahu dosis yang masuk, sebaiknya jangan diulang. Jadi apakah tadi otak tidak bisa regenerasi? Yes, betul. Otak nggak bisa regenerasi. Di badan kita nggak bisa regenerasi itu ya otak ya. Kalau anak gangguan hati gimana? Taunya sakit kuning. Jadi anaknya terlihat kuning gitu. Atau, nah itu pas kontrol ke dokter, dokternya pasti akan pegang kok, perutnya dipegang gitu, diraba. Kalau hatinya gede ya ketahuan kok. Kalau ada kemungkinan obat terlambat, boleh dimajuin nggak? Boleh. Makanya saya bilang, kadang-kadang kita excuse lah, boleh maju mundur setengah jam. Saya suka kasih, boleh sebelum setengah jam atau sesudah lebih dari setengah jam. Jadi sebelum atau sesudah tuh dalam range setengah jam kita masih terima lah. Anak saya tandanya kalau mau kejang bentuknya muntah dan bengong. Bagaimana mencegah biar nggak lanjut kejang? Menurut saya muntah dan bengongnya itulah kejangnya. Jangan salah, muntah dan bengongnya itu bentuk kejangnya. Harusnya kalau saya nggak salah ya, ini harusnya kalau kejangnya bentuknya muntah dan bengong, itu pusat kejangnya ada di daerah belakang. Kalau di daerah belakang, memang bentuk kejangnya muntah dan bengong. Ya, jadi jangan bayangin kalau di daerah belakang bentuk kejangnya kelojotan. Biasanya bentuknya bengong gitu. Kalau epilepsi pencetusnya neurofibromatosis, apakah bisa sembuh? Saya terus terang berat jawabnya ya. Tapi gini, kalau seseorang anak, pokoknya dia epilepsi karena memang di otaknya ada kelainan. Jadi di MRI memang, oh ini kelihatan nih ada kelainan. Angka kesembuhannya memang jadi kecil. Ya, terus terang. Jadi kalau ada anak epilepsi, MRI-nya ternyata ada kelainan di situ, jelas, ya udah, angka kesembuhannya memang jadi lebih kecil, nggak nyampe 30%. Apakah bisa sembuh? Ya secara teori bisa-bisa aja, tapi angkanya kecil. Sleep apnea pada bayi 11 bulan wajar nggak ya? Sleep apnea pada bayi 11 bulan, menurut saya nggak wajar loh. Sleep apnea. Kalau ada anak sleep apnea pas umur 11 bulan, coba dicek dong, takutnya kejang. Ya. Ternyata berat juga ya epilepsi. Iya, makanya walaupun kasusnya nggak banyak, tapi kita mesti mengerti gimana cara ngobatinnya. Apakah anak umur kurang dari 2 tahun didiagnosa epilepsi bisa sembuh? Sekarang dengan 2 obat. Tadi, kalau 2 obat udah maksimal, kita akan kasih tahu bahwa itu susah sembuh. Tapi kalau 2 obat kejangnya berhenti, ya berarti masih bisa sembuh. Apakah kalau pemberian fenobarbital bikin anak bayi suka ngelamun dan pendiam? Enggak. Kalau bikin ngantuk, iya. Jadi kalau minum fenobarbital banyak ngantuk, saya setuju deh. Tapi kalau bikin jadi bengong dan banyak pendiam, tadi yang saya bilang, jangan-jangan bengongnya dan diemnya adalah bentuk kejangnya. Jadi artinya kalau ini minum obat masih sering bengong, menurut saya itu kemungkinan itu kejangnya. Jadi dosisnya mungkin masih harus
tambah ya. Kalau saya obatnya phenytoin, apakah harus konsul untuk ganti obat? Kalau udah ganggu gusinya, iya dong ganti. Kalau nggak usah, kan belum tentu efek samping muncul ya. Encephalomalacia jenis yang bahaya nggak? Encephalomalacia itu artinya otaknya ada yang ngalamin kerusakan. Ya itu bisa salah satu bentuk, bisa salah satu dari penyebab nanti epilepsi. Ya. Kalau anak saya minum 2 obat terus 1 bulan udah nggak kejang. Kapan mulai obat kejang yang satu? Misalnya dia udah minum obat 2, terus udah nggak kejang. Kapan yang satu ini boleh diturunkan? Itu sebenarnya art, tergantung dokternya. Tapi kalau udah antara 1-3 bulan nggak kejang, boleh kok kalau mau coba diturunin. Tapi ngomong sama dokternya dulu ya, jangan main turunin dulu. Kalau anak baru 1 kali kejang, apakah berulang? Wah ini nanti kelihatannya butuh pembahasan sendiri ya. Itu namanya kejang tanpa provokasi pertama. Tapi kejang tanpa provokasi pertama akan diobatin sebagai epilepsi kalau EEG-nya ada kelainan, atau secara fisik ditemukan kelainan, atau secara MRI ada kelainan. Ya, ingat. Jadi kalau kejang baru 1 kali, belum bisa dibilang epilepsi, tapi akan diobati sebagai epilepsi kalau salah satu nih, EEG-nya ada kelainan, atau diperiksa dia ada kelainan, misalnya lumpuh sebelah lah gitu ya, atau MRI-nya ada kelainan. Kelihatannya waktunya udah mendesak banget, udah hampir habis, kurang dari 1 menit. Jadi kita perlu tahu bahwa epilepsi ini mungkin nggak banyak kasusnya, tapi buat semua orang tua yang punya anak epilepsi, ingat bahwa angka kesembuhannya variatif sekali. Saya tahu lah ada yang bisa dibilang, ada yang dibilang ini nanti sembuh, memang 75% sembuh. Tapi ada 25% ternyata yang jadi masalah. Ya, ada 25% yang menjadi masalah. Karena ternyata nggak sembuh. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa pastikan minum obat teratur, karena selama dia minum obat teratur dan kita bisa ngurangin kejangnya, otaknya akan membaik. Dengan otaknya membaik, anaknya bisa bertumbuh dan berkembang juga dengan lebih baik. Oke, cukup sekian. Salam sejahtera, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, minum obat teratur, kunjungi dokternya juga teratur ya. Oke, salam sejahtera.